anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa ya. Iya. Bagaimana ketua kelasnya? Silakan pimpin temannya berdoa, anakku. Ayo silakan, Pak El, pimpin temannya berdoa. Siap berdoa. Siap berdoa mulai. Baik anak-anakku, setelah kalian berdoa, kita akan siap-siap melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Good morning children. Good morning children. Sobahul khair ya Tolib. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat bersama Eden Muhammadiyah. Allahu Akbar. Oke anak-anakku. Oke, sebelum kita mulai belajar ya. Sekarang pelajaran kita itu adalah IPAS ya. Bab 2. Harmoni dalam ekosistem. Di mana? Oke, tapi sebelum Ibu Guru mulai ke materi, mungkin mau tanya dulu ya. Siapa di sini yang sudah sarapan? Angkat tangan. Oh, semuanya sudah sarapan ya. Yang sarapan yang lauknya sayur, angkat tangan. Oh, semuanya sayur. Kalau yang cowok? Oh, kalau yang cowok ikan mujair ya, ikan air tawar. Ripal, apa lauknya tadi pagi anakku? Mujair ya. Ada yang lauknya mujair, ada yang lauknya sayur. Sayur apa saja coba? Oke ya. Coba kenapa kita makan? Tumbeknya supaya berenergi, supaya tenaga kita lebih kuat ya. Coba anak ketua anak si Bu Guru yang makan yang lauknya mujair, angkat tangan. Setelah kalian makan sarapan yang lauknya mujair, apa yang kalian rasakan?
kenyang. Tenaganya gimana? Lemah apa kuat? Berarti manusia itu membutuhkan energi, ya. Energi yang dibutuhkan oleh manusia itu berupa makanan. Kalau kita tidak makan, maka energi kita kurang, lemah. Coba sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Yang lauknya tadi mujair, angkat tangan. Mujair. Coba kira-kira mujair itu dia mendapatkan energi dari mana? Coba. Air apa lagi? Pelet. Ada pakannya. Mujair itu dia membutuhkan energi juga. Kalau ikan mujair dia itu mendapat energi dari air, dari matahari, dari pakan yang disediakan, ya. Coba yang lauknya kangkung, sayuran, angkat tangan. Kira-kira kangkung itu dia mendapatkan energi dari mana? Luar biasa, ya. Energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu atau sayuran hijau itu juga berasal dari matahari. Dari mata juga Coba sekarang Ibu Guru mau tanya. Ikan mujair, tumbuhan hijau seperti kangkung, seperti kol, seperti antap tadi itu, kira-kira manusia saja yang makan atau ada yang lain? Coba siapa yang lain yang luar biasa? Hewan juga membutuhkan energi. Kira-kira hewan itu contohnya tikus misalkan. Kira-kira tikus itu makannya apa? Cicak. Padi bisa, cicak bisa. Hewan juga membutuhkan energi untuk mempertahankan hidupnya. Oke anak-anakku, sekarang pelajaran kita adalah berdua, ya, tentang harmoni dalam ekosistem. Di mana materinya adalah bab 2. Jangan ditulis dulu, ya. Bab 2. Yang pertama rantai makanan. Oke, sekarang coba kalian analisis. Silahkan kalian amati gambar ini. Kira-kira ini apa namanya? Apa namanya? Ini namanya rantai makanan. Ingat ya, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Mana saling makan antar makhluk hidupnya kumbekna? Siapa yang bisa? Mana saling makan kumbekna kok saling makan antar makhluk hidup kumbekna? Untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Untuk mendapatkan energi. Untuk apa lagi tadi? Untuk menambahkan energi, untuk menambahkan tenaga. Lamun dena arak makanan akan si makhluk hidup, maka makhluk hidup itu akan punah atau akan mati. Jadi jangan ngumpe-ngumpe. Tikus ini terkadang si ular tidak apa-apa karena ular ini membutuhkan tikus untuk melangsungkan hidupnya. Maka di dalam rantai makanan ini anak-anakku, di sini ada tumbuhan hijau, ya. Tumbuhan hijau di gambar ini apa namanya? Padi yang belum ada buahnya, ya. Ini namanya rumput. Rumput ini dengan padi, ya. Ini namanya rumput. Oke, sekarang rumput ini. Oke, sebelum Ibu Guru ke materi ini, Ibu Guru ingin mengasih tahu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan hubungan makhluk hidup terhadap rantai makanan. Yang kedua, tujuan pelajaran kita adalah mengidentifikasi peran makhluk hidup terhadap rantai makanan. Perannya sekarang, hubungannya. Apa hubungan makhluk hidup terhadap rantai makanan? Apa anakku? Makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk bertahan
Oke, bertahan hidup di dalam suatu ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah tempat tinggal sekelompok makhluk hidup. Dan sekarang kita akan belajar tentang ekosistem sawah. Ini namanya ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah. Oke, ini gambar ini gambar rumput ya. Atau kita pakai gambar padi, udah ini padi yang belum ada ya, buah ya. Oke, ini gambar padi. Kira-kira gambar padi ini dia berperan sebagai apa? Makan. Berperan sebagai apa? Di proses rantai makanan itu ada berapa? 5. Berapa ada? 3. Ada namanya produsen. Ada namanya konsumen. Ada namanya atau pengurus. Sekarang padi ini dia berperan sebagai apa coba? Sebagai apa pertama Bruno? Produsen. Coba produsen ya. Padi ini dia berperan sebagai produsen. Produsen itu apa? Produsen adalah organisme. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri ya. Dia tidak bergantung pada makhluk hidup lain. Tidak bergantung kepada tikus, tidak bergantung kepada ular ataupun elang, tapi dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis ya. Oke, ini padi. Sekarang kedua tikus. Tikus itu kira-kira dia berperan sebagai apa? Konsumen. Ya. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Konsumen itu apa? Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Artinya apa? Tikus ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi tikus ini memerlukan rumput, memerlukan padi, memerlukan tanaman lain untuk bertahan hidup. Tikus juga suka makan belalang ya. Sudah pernah melihat belalang? Sudah. Belalang itu ada di sawah. Biasa tikus di sana dia makan belalang. Salah apa enggak tikus itu makan belalang? Karena apa? Karena tikus itu dia mempertahankan hidupnya, mengambil energi dari belalang. Berarti padi ini dia memberikan energi kepada tikus. Padanya tikus ini energi tumbuhan hijau yang berupa padi supaya tikus ini bisa bertahan hidup. Sekarang yang ketiga adalah gambar apa? Ular. Ya. Ular itu apa? Perannya sebagai apa? Konsumen kedua atau konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 ya. Konsumen tingkat 2 ya, ular. Ular ini kalau dia memakan tikus salah apa enggak? Salah. Kenapa? Karena dia membutuhkan energinya. Karena ular ini membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Energinya itu dari tikus. Bisa juga dari belalang, bisa juga dari ini ya, dari tumbuhan. Dia memakan tikus. Di rantai makanan ini ular memakan tikus untuk kelangsungan hidupnya, untuk menambahkan energi dalam tubuhnya ya. Oke, sekarang gambar 4 yaitu elang. Elang ini
Konsumen puncak. Kenapa dikatakan konsumen puncak? Karena tidak bisa dimakan oleh yang lainnya. Oke. Kenapa dikatakan sebagai konsumen puncak? Karena konsumen puncak sudah tidak bisa dimakan oleh makhluk hidup lain. Karena posisinya di atas. Dia kalau sudah waktunya mati, dia akan jatuh ke tanah dan akan menjadi bangkai. Ya. Konsumen puncak. Oke. Kalau sudah di gambar kelima ada namanya jamur ya. Jamur ini berperan sebagai pengurai atau decomposer, pengurai ya. Ketika elang itu sudah mati, maka elang itu akan jatuh ke tanah dan akan busuk menjadi bangkai. Dan bangkai inilah yang akan diurai. Bangkai dari elang ini akan diurai dia oleh jamur sehingga akan memberi nutrisi bagi tumbuhan padi. Sehingga ini rantai makanan disebut siklus atau perputaran rantai makanan. Tidak akan henti rantai makanan ini ya. Tidak akan berhenti, tetap dia akan saling membutuhkan. Di ekosistem sawah ini tetap dia akan membutuhkan yang namanya rantai makanan. Coba ya sebelum Ibu Guru kasih soal, rantai makanan itu apa? Rantai makanan apa? Makan dan dimakan. Makan dan dimakan antar makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sekarang Ibu Guru kasih tugas LKPD-nya. Ibu Ramita sebentar. Oke, ini tugasnya ya. Ini ada beberapa jaring makanan. Di sini ada beberapa nama hewan ya. Di jaring-jaring makanan ini nanti kalian akan membuat suatu rantai makanan ya. Kan kalau di contoh ini ada padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang mati, diurai dia sama jamur dan jamurnya akan memberi nutrisi untuk tanaman padi ya. Aneh. Sekarang kalian itu akan membuat rantai makanan di gambar ini. Ibu Guru bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 kira-kira apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Hah? Kelompok apa? Kelompok B kira-kira?